Di situ kan pentingnya bahwa memang experience customer itu akan tercipta dan kita bisa memberikan apa yang memang diinginkan oleh si consumer atau customer tadi. T-Talk Digital Yours. Era baru bukan berarti kita meninggalkan sesuatu yang offline, kita menuju ke online, tetapi tetap era baru ini menjadikan kita mengadopsi beragam pendekatan yang intinya ya agar hidup kita lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien. Semakin banyak approach yang kita kenal, semakin banyak teknologi yang kita adopsi, semakin banyak solusi-solusi yang kita dapatkan dan ditawarkan oleh berbagai penyedia solusi dari kelas startup sampai enterprise dan bahkan sekarang UMKM dan pengusaha-pengusaha individual pun mampu menyediakan solusi yang bisa memenuhi kebutuhan kita yang sangat beragam. Nah, terkait dengan pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang customer loyalty, kemudian juga tentang customer life cycle, dan juga pernah diungkapkan juga bahwa salah satu pendekatan yang efektif adalah pendekatan yang O2O, omni-channel. Ini menjadi sebuah solusi yang barangkali bisa kita pelajari bersama dan menjadi insight buat teman-teman semuanya. Nah, dalam episode kali ini kita akan mengajak Vincent untuk mendiskusikan lebih mendalam tentang apa sih itu omnichannel, apa kegunaannya, dan apakah approach ini atau pendekatan ini hanya menjadi milik kalangan enterprise atau e-commerce besar atau pengusaha-pengusaha besar yang sudah established, atau omnichannel ini sesungguhnya menjadi pendekatan yang bisa didefinisikan secara sederhana, yang bisa diaplikasikan atau diadopsi oleh teman-teman yang baru memulai bisnis, skalanya masih skala sangat kecil, sangat mikro barangkali. Apakah ini bisa? Nah, kemudian solusi apa sih yang bisa dipertimbangkan oleh kita semua kalau kita ingin mengadopsi pendekatan omnichannel ini, dan kira-kira teknologi apa saja yang bisa membuat kita bisa mengadopsi pendekatan baru ini. Oke, kita masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Sugianto, yang akan memberikan perspektif beliau, dan terus terang juga akan memberikan edukasi yang saya rasa akan sangat luar biasa buat kita semua. Ayo kita belajar bersama tentang omnichannel, teknologi di belakangnya, dan juga solusi apa yang bisa kita peroleh dari penyedia-penyedia solusi ini. Oke, langsung saya menuju ke Pak Gianto. Pak Gianto, kita bertemu lagi di episode kali ini. Salam ketemu lagi. Salam ketemu lagi. Pak, kalau di episode sebelumnya Bapak pernah menyebut bahwa salah satu pendekatan yang layak untuk dipertimbangkan, atau barangkali kita kalau bisa berani bilang bahwa ini pendekatan efektif, yang pendekatan cerdas, yang sebenarnya pelaku bisnis harus pertimbangkan untuk menggunakannya, yaitu omnichannel gitu. Yep. Berangkat dari O2O, omnichannel. Nah, di kesempatan yang sebelumnya Bapak sudah menjelaskan secara singkat sebenarnya omnichannel. Tapi kalau penjelasan lebih mendalam tentang pendekatan ini apa Pak sebenarnya Pak? Oke, jadi kalau omnichannel kan sebetulnya berhubungan tadi dengan customer experience. Customer experience, oke. Betul, jadi sangat dekat dengan customer experience. Jadi memang definisi dari omnichannel itu kan sebetulnya multi-channel, tapi bisa memberikan experience yang sama. Betul. Secara sederhananya begitu. Nah, bagaimana bisa memberikan experience yang sama? Nah, itu proses di belakang itu harus terjadi, gitu ya. Artinya kita harus mengadres tahapan dari customer life cycle tadi, gitu ya. Nah, ada banyak sekarang teknologi omnichannel itu yang memang mengadres hanya dari sisi channelnya saja. Artinya menyediakan channel yang sifatnya offline atau online gitu ya. Offline itu artinya kita ada outlet ya, ada toko, retailer, dan seterusnya. Online berarti bisa melalui sosial media misalkan ya. Nah, tapi satu sisi apakah itu cukup gitu ya? Nah, itu mungkin pertanyaan berikutnya. Belum tentu cukup. Kenapa? Kan kita ada tahapan tadi, life cycle ya. Nah, life cycle ini yang kita harus address masing-masing. Boleh diulangi tahapan life cycle? Mungkin tahapan life cycle itu pertama adalah awareness. Awareness. Terus kemudian terus kadang-kadang masuk ke dalam tahapan yang namanya engagement. Ya, terus kemudian ketiga masuk ke tahapan yang namanya evaluasi atau review. Dari customernya. Dari customernya.
Nah, setelah itu baru membeli produk, purchase Purchase itu action berarti ya? Action, Oke. ya artinya sudah memutuskan untuk membeli karena dia sudah melakukan evaluasi tadi, merasa puas, ya udah saya beli gitu ya. Nah, tapi setelah beli apa stage berikutnya adalah experience dari produk atau supportnya gitu ya. Iya. Nah, itu yang mungkin akan tahapan berikutnya yang kita harus address juga. Tujuannya apa? Supaya loyalty itu terbentuk gitu. Karena di ujung setelah ini itu adalah loyalty, which is bonding. Ya, bonding atau istilahnya adalah loyalty tadi. Nah, kalau experience-nya jelek di tahapan ini ya otomatis loyalty-nya tidak akan terbentuk. Dia akan memutuskan membeli produk tapi dari brand yang lain gitu misalkan. Nah, ini yang harus dijalani dan kita harus mengadres masing-masing tahap. Jadi omnichannel iya, tapi harus diperhatikan omnichannel yang seperti apa gitu yang bisa mengadres seluruh cycle ini atau tidak. Karena kalau hanya satu cycle yang diadres, ya berarti masih ada 4 atau 5 cycle tadi yang belum teradres gitu ya. Nah, itu otomatis akan pincang. Nah, begitu cycle itu tidak teradres, ya berarti ada ketidaksinambungan dengan yang lain. Sehingga experience-nya menjadi berbeda nanti di ujung. Padahal kan kita ingin menciptakan experience yang sama dari awal sampai akhir. Pokoknya kayak tadi mungkin saya memberikan contoh sebelumnya gitu ya di episode sebelumnya bahwa Zara gitu kan. Kalau Zara, kenapa saya membeli Zara? Karena dari awal saya tahu mengenai Zara dan saya diinfo. Tanpa saya perlu tahu, saya dapat informasi itu. Sampai kemudian ingin membeli, saya juga dapat kemudahan dari sisi Zara sendiri. Ya, karena memang tersedia di etalasenya atau bahkan online juga ada, sehingga saya bisa melakukan evaluasi atau saya bahkan bisa bandingkan gitu dengan produk yang lain yang sejenis di Zara. Terus kemudian setelah itu saya membeli produk, setelah saya membeli produk, saya diinfo lagi oleh mereka, oleh Zara bahwa ada produk yang lain mungkin yang bisa lebih menarik misalkan. Nah, dengan begitu mereka merasa oh saya dapat convenience nih ya. Artinya saya diberikan kemudahan untuk memilih produk, bahkan sebelum saya tahu pun saya sudah diberitahu. Nah, bahkan pas tanggal ulang tahun saya, waduh senangnya bukan main gitu. Betulan saya pengen beli sesuatu nih, saya dapat hadiah, saya ingin membeli. Nah, kesempatan saya bisa membeli. Nah, experience ini yang terbentuk di masing-masing tahapan tadi yang bisa diaddress oleh omnichannel solution yang seperti itu. Bukan hanya omnichannel yang mengadres di awal saja atau di ujung, di akhir saja. Oke. Gitu. Jadi solusi omnichannel itu harus mengikuti tadi step-step yang ada di customer life cycle ya Pak? Customer life cycle, Iya. betul. Oke. Ini pemahaman baru ya saya sih mikirnya omnichannel itu ya sekedar omnichannel aja, satu sebuah pendekatan yang secara holistik aja gitu, artinya tidak sedetil yang harus per step experience pun ya harus seperti itu gitu. Jadi itu masing-masing cycle itu memang harus juga Iya, harus juga memang diaddress juga. Iya, betul. Kalau kita ingin mendapatkan experience-nya yang sama gitu ya. Nah, itu di situ kan pentingnya bahwa memang experience customer itu akan tercipta dan kita bisa memberikan apa yang memang diinginkan oleh si consumer atau customer tadi gitu. Oke Bapak. Ini barangkali mungkin teman-teman di pemirsa kita pengen tahu juga Pak, untuk bisa mendapatkan solusi omnichannel yang tepat itu di mana? Siapa penyedia solusinya? Kira-kira seperti itu Pak. Apakah mahal cost-nya gitu? Atau teman-teman yang dari kalangan UMKM juga bisa mengadopsi pendekatan ini? Bagaimana menurut Bapak? Iya, jadi kebetulan saya datang dari satu brand ya, namanya MessageBird gitu. MessageBird. Ya, MessageBird ya, kalau bahasa Indonesia pesan burung. Pesan ya. burung. Iya, bird burung, message itu pesan. Jadi pesan burung gitu ya. Nah, dari MessageBird ini memang menyediakan teknologi omnichannel yang mengikuti life cycle tadi. Ya, jadi life cycle-nya itu tadi seperti saya bilang ada awareness, engagement, review, ya, purchase product, sampai dan seterusnya sampai ke loyalty. Nah, kita ikuti gitu cycle itu. Jadi misalkan kalau kita di awal kita bicara mengenai kalau secara teknologinya itu ya, kalau kita lihat yang namanya omnichannel berangkat dari awal bahwa untuk awareness ya kita punya banyak channel gitu ya.
Nah, channelnya bisa pakai apa saja, ya baik itu sosial media, baik itu di luar dari sosial media gitu ya, atau bahkan pakai SMS pun bisa sebetulnya. Cuman kan kadang-kadang orang kalau sekarang kayaknya lebih afdol kalau pakai sosial media gitu ya. Nah, terus kemudian setelah dia memang pada dasarnya menyediakan channel tadi, nah itu untuk awareness. Tahapan kedua adalah interaksi nih, interaksi antara si consumer dengan si penyedia produk, penjual produk, engagement tadi. Nah, untuk engagement tadi apa yang harus dilakukan? Harus terjadi komunikasi kan ya, harus terjadi komunikasi, conversation gitu istilahnya. Nah, bagaimana itu dilakukan? Nah, si sistem itu harus bisa menciptakan komunikasi tadi, conversation tadi gitu antara channel. Itu atau bisa pakai voice, bisa pakai sosial media gitu. Karena kan orang interaksinya kalau melalui voice ya berarti lewat customer service gitu misalkan. Betul. Saya mau tanya mengenai produk A gitu, atau kadang-kadang kita mau tahu mengenai misalkan barang elektronik, kebetulan memang ini kulkas. Ini jenis kulkasnya 2 pintu. Tapi kapasitasnya misalkan 150 liter. Apa bedanya sih 150 liter dengan 250 liter gitu misalkan. Nah, dia akan coba menanyakan itu. Itu tahapan pertama. Nah, untuk komunikasi gitu diberikan informasi balik gitu kan. Nah, udah mulai terjadi ting tong berkali-kali. Nah, conversation itu sih sebetulnya. Nah, harus diciptakan sesuatu teknologi yang bisa menyediakan itu ya. Ya walaupun nanti ujungnya bisa jadi dia akan datang ke toko elektronik, dia buka kulkasnya masing-masing gitu. Oh 150 liter seperti ini, 250 liter seperti ini. Tapi at least dia bisa tahu dulu gitu informasi itu. Dengan tadi ya interaksi awal tadi ya. Nah, dari situ itu baru tahapan di engagement. Setelah itu dia akan melakukan review gitu. Nah, harus ada produk katalog kalau review kan ya. Nah, harus menyediakan produk katalog. Nah, sistem harus bisa memberikan produk katalog tadi gitu. Nah, produk katalognya seperti apa? Oh, ini dari A sampai Z ya. Jenisnya sama tadi yang 150 liter, 250 liter, 300 liter bahkan gitu. Mungkin untuk 2 pintu kayaknya nggak bisa nih, kalau 350 liter harus naik nih jadi 3 pintu misalkan atau 4 pintu gitu ya. Nah, itu yang masuk lagi tadi ke produk katalog. Nah, produk katalognya bisa disediakan melalui internet ya, melalui website, atau bahkan bisa dikirim tadi melalui sosial medianya tadi yang memang channel yang memang mau dipakai ya. Nah, itu udah tahapan masuk ke review. Nah, berikutnya lagi masuk ke tahapan pembelian. Nah, untuk beli di mana? Nah, itu harus bisa terkoneksi dengan yang namanya e-commerce misalkan, online. Pembeliannya online. Oh, kalau beli online berarti saya harus masuk ke e-commerce. Misalkan terkoneksi dengan Tokopedia, terkoneksi dengan yang Bukalapak, beli-beli dan lain-lain gitu ya. Nah, dari situ setelah itu mungkin ada proses pembayaran. Tadi seperti Mas Ben bilang, digital payment gitu ya. Nanti terkonek dengan OVO terkonek dengan Dana atau apapun gitu untuk proses pembayaran. Nah, itu sudah masuk ke dalam kategori yang namanya purchase. Nah, setelah purchase, experience untuk produk tersebut. Nah, balik lagi nih experience produk masuk ke customer service. Berarti balik ke depan sedikit nih. Tadi seperti waktu melakukan inquiry ya. Nah, nanti akan tanya lagi balik proses yang sama. Kira-kira kalau saya ada keluhan, kok ini sepertinya setelah kulkasnya saya beli, kayaknya kok ini nggak pas ya, kok ada bunyi-bunyi ya, atau seperti apa. Nah, mungkin ditanyakan ke orang customer service, dia mendapatkan jawaban yang diinginkan atau tidak gitu. Jangan lupa juga survei mengatakan kalau 53% jawabannya tidak bisa diberikan, dia akan beralih tuh ke produk yang lain. Berikutnya tidak akan membeli merek yang sama. Nah, jadi itu harus diperhatikan gitu. Itu tahapan critical ya, experience dari produk, support. Nah, apakah mereka mendapatkan jawaban yang sama? Tapi kalau mereka mendapatkan yang sama, jawaban yang sama, survei mengatakan 75% dia akan beli produk yang sama. Nah, artinya setelah experience tadi didapatkan di tahapan itu, nah lanjut ke tahapan yang namanya loyalty. Nah, customer loyalty harus dibentuk. Nah, untuk membentuk customer loyalty artinya apa? Kita harus punya promo-promo, program-program sehingga mereka merasa nyaman gitu kan dengan produk tersebut. Nah, harus ada yang namanya personalization, marketing strategi, campaign dan seterusnya gitu untuk mencapai ke arah loyalty tadi. Seperti itu. Nah, itu tahapan omnichannel yang memang kebetulan MessageBird bisa menyediakan sampai ke level di sana. Kalau untuk promo itu berarti itu nanti sifatnya solusi dari MessageBird
semacam rekomendasi, advice atau penyediaan data-data nih customer lo tuh begini sehingga lo mesti bikin promo yang pas atau bagaimana sih Pak? Ya nanti untuk MessageBird sendiri ke depan itu akan punya yang namanya kayak semacam analitik gitu ya, analitik berbasis data, data-data yang memang bisa di-collect gitu, itu bisa dianalisa dan sehingga kita bisa meluncurkan nih kira-kira campaign-nya seperti apa yang cocok gitu ya, promo-promonya. Nah, tahapan itu yang memang bisa kita lakukan. Iya, analisis datanya jadi lebih cepat, tidak manual lagi. Ngumpulinnya juga kalau manual bisa muntah darah ya Pak ya? Iya betul. Kalau manual bayangkan kalau itu dilalui gitu kan sendiri, wah luar biasa repotnya dan tidak terintegrasi, luar biasa juga repotnya betul. Ya. Nah ini solusi ini apakah bisa diadopsi juga oleh teman-teman yang dari UMKM atau masih untuk level menengah ke atas Pak? Skalanya. Iya, nah kebetulan memang kita ada modul-modul yang memang pada dasarnya bisa mengadres UMKM. Oh, ya. Menarik. Ya, terus kemudian yang mid enterprise gitu ya, terus sampai yang bahkan large enterprise. Tergantung sih sebetulnya pemakaian sebesar apa. Karena itu memang ada pricing tertentu lah ya. Betul. Nah pricing tertentu yang memang bisa di-fitkan untuk SMB market UMKM. Untuk mid enterprise maupun juga untuk large enterprise. Iya, paling enggak sekarang teman-teman UMKM itu tidak dianatirkan ya Pak. Betul. Karena sering banget ya, solusinya bagus banget, cerdas banget, tapi memang dari sisi mungkin cost-nya tidak bisa sampai ke mereka gitu, sehingga mereka tertinggal lah dengan yang SMB ke atas gitu ya, ke enterprise gitu. Dan kalau memang ada solusi berbasis teknologi digital yang bisa dipakai oleh mereka, ya akan sangat baik sekali gitu. Betul sekali. Ya karena di negara kita kan mayoritas masih UMKM, bahkan mikro juga banyak. Jadi thanks banget nih kalau MessageBird ini bisa menghasilkan atau mengembangkan solusi yang bisa menjangkau mereka. Ini ya itu harapan kami sih sebetulnya. Segala lapisan kita bisa kita tapi bantu. Kalau ngomong teknologi yang dipakai itu apa aja sih Pak? Big data analytic atau apa gitu? Ya jadi ini sebetulnya berupa platform karena memang latar belakang saya juga cloud gitu ya. Saya memang senang bermain di cloud. Nah jadi kebetulan memang ini solusinya berbasis cloud. Berbasis cloud. Iya berbasis cloud. Jadi memang ditaruh di dalam cloud gitu sehingga tujuannya pakai cloud adalah orang tidak perlu menginstall sesuatu ya di tempat mereka karena tinggal nanti connect terhadap cloud tersebut, taruh semua di cloud, langsung bisa jalan gitu ibaratnya ya. Karena kan maunya serba instance dan langsung bisa dilakukan. Cuma yang menarik itu adalah memang kita membangun satu tools gitu di dalam cloud solution tadi, tools khusus gitu dari MessageBird. Yang memang tools ini adalah sifatnya tidak memerlukan programming gitu. Tools ini namanya sebetulnya workflow ya, ibaratnya kayak pengatur lalu lintas, orkestrator gitu namanya ya. Kayak dirijen. Jadi ini harus kemana routingnya, ini harus kemana prioritasnya, ini harus lalu lintasnya kemana dan seterusnya, trafficnya harus lewat mana dan seterusnya. Nah, cuma keuntungannya adalah karena ini memang tidak memerlukan programming, istilahnya itu namanya no code gitu ya. Nah, itu otomatis memudahkan siapapun yang ingin memakai tools ini. Jadi nggak perlu orang IT ibaratnya, ya bahkan marketer pun orang bisnis itu bisa. Yang penting dia harus punya logic aja bahwa ini harus lemparnya kemana. Oh prioritasnya ini dulu, bukan yang tapi yang sini gitu misalkan ya. Nah dengan proses drag and drop saja kita tinggal tarik, masukin kemari, udah langsung jalan, instant gitu. Yang tadinya berbulan-bulan kita bisa buat berminggu, bisa jadi turun jadi hari. Iya, artinya ini buat teman-teman yang skalanya masih, tadi saya ulangi lagi UMKM, nggak pusing-pusing lagi ya, karena kan kadang-kadang kendalanya ada di, wah gue nggak punya orang IT nih. Nah itu kebanyakan itu. Kalau UMKM kan tenaga ahlinya pasti terbatas gitu ya. Nah bahkan nggak perlu tenaga ahli yang luar biasa, kerjakan sendiri udah langsung bisa dan langsung jalan gitu. So easy, kemudian juga ini sangat efektif barangkali. Bahkan juga kalau kita bicara skala yang lebih besar, SMB, enterprise, artinya dengan solusi ini mereka juga tidak harus membangun infrastruktur tersendiri ya Pak, langsung bisa menggunakan solusi dari MessageBird gitu ya. Betul sekali, karena dengan cloud kan, basis cloud kan instan ya. Nah, ini jadi konsepnya ini apa?
SaaS. Ini konsepnya platform as a service. Platform as a service itu baru Iya, lagi nih. betul. Iya. Karena memang harus ada yang dibangun sedikit tadi dengan konsep no coding tadi. Iya. Semua orang jadi akhirnya bisa menerapkan strategi cerdas tanpa harus kita belajar baru lagi tentang IT atau ICT solution yang saya rasa ya rumit lah buat orang-orang non IT, Pak ya. Iya, pastinya betul, begitu. betul, iya. Pendekatan itu yang memang diambil karena kita merasa bahwa semua orang harusnya bisa gitu. Iya. Nah, kalau Era Asia bilang everyone can play, kalau sekarang everyone can code gitu ya. Dengan no code ya. Ya, dengan no code. Everyone can code with no solution. code gitu With no ya. code. Oke. Iya. Ini menarik sekali. Apalagi kalau Pak tadi pakai cloud ya. Ini Iya. artinya memungkinkan pengguna solusi dari Message Burst ini bisa bisa tanpa khawatir lagi kalau misalkan skala bisnis mereka berkembang gitu ya. Iya. Artinya ini kan agile dan sangat fleksibel gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Karena betul. kalau kita tidak pakai solusi itu, misalkan masih pakai katakanlah server sendiri atau apa, berapa biayanya yang harus dikeluarkan ketika bisnis berkembang sedemikian Iya. tinggi. Maksud saya server fisik maksudnya Pak. Ya, secara Ya, fisik betul. secara Memang fisik. pasti akan membutuhkan waktu yang Infrastruktur lama. fisik ya. Time to market jadi jauh lebih lama Betul, karena betul. saya harus membangun infrastruktur Iya, semua dari betul. awal gitu. Iya. Dan cenderungannya membangun infrastruktur juga tidak gampang gitu kan. Ya paling gampang kan contoh kalau kita belanja mau beli server gitu, misalnya pergi ke Mangga 2 kena macet 2 jam, 3 jam. Kalau sekarang dengan begini kita bisa ngirit 2-3 jam gitu untuk mengerjakan sesuatu gitu kan Iya. ya dengan cloud gitu Belum misalnya. nanti kalau misalkan trouble gitu ya, Iya, belum memanggil teknisinya karena Iya. kita nggak punya IT sendiri, Nah, itu berapa lama waktunya? betul, Akhirnya downtime lah bisnis kita. Betul. Saya rasa dunia digital ini keuntungannya begini Pak, kita menjadi banyak pilihan untuk mendapatkan solusi yang bisa menjadikan kita itu tetap berjalan bisnis kita. Contohnya bisnis yang dikembangkan oleh Message Burst ini gitu. Jadi bisa menjadikan kita tidak hanya sekedar membangun atau menguatkan customer loyalty atau kesetiaan pelanggan tadi, tapi juga sebenarnya secara bisnis kita tetap bisa continue gitu. Betul sekali Mas Ben. Iya. Oke Pak, thank you banget sudah hadir di TikTok. Sudah berkenan menemani kita di 2 episode yang sangat menarik. Aku rasa ini bisa menjadi insight yang luar biasa buat Finison semuanya. Bagaimana menjaga customer kita untuk tetap loyal dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang kekinian. Karena apapun dunia sudah berubah, kita tidak bisa lagi berbicara hanya offline saja, tidak bisa berbicara masalah online saja karena ini sudah mudah-mudahan pandemi sudah selesai dan semua berbasis digital. Tapi kita juga dituntut untuk memberikan experience yang selalu menarik, yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan tadi solusinya juga solusi yang sudah disediakan juga sangat cerdas, berbasis digital, berbasis cloud, dan tidak menjadikan kita sebagai pelaku bisnis pusing. Betul sekali. Ya, praktis dan bisa memenuhi atau beradaptasi dengan segala perubahan. Ya, setuju. Iya kan? Harus dinamis. Harus dinamis karena berubah terus. Tapi Iya. kalau kita nggak adaptif, kita akan ketinggalan dan bisa pindah ke tempat lain tuh customer. Iya, bisa ya kan? pindah ke lain hati. Karena betul. cepat sekali perubahannya. Iya, Tapi dengan setuju. solusi-solusi yang sekarang, termasuk solusi yang disediakan oleh Message Burst, ini bisa membantu kita, menolong kita untuk tetap bisa beradaptasi dengan cepat. Kalaupun skala bisnis kita meningkat, kita juga jangan khawatir karena solusinya juga bisa mengikuti skalabilitas bisnis kita. Thank you banget Pak. Nanti kita Sama-sama. akan belajar Ya. lagi di bidang yang lain karena Pak Gianto aku rasa banyak banget selain urusan customer-customeran ini, customer loyalty kan juga Bapak bisa bercerita kita tentang apa saja. Siap. Oke, thank you banget Pak Gianto. Thank you Terima Finison. kasih Jangan juga. lupa kasih komentar dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan karena saya rasa ini menarik banget, boleh dikasih ke kolom komentar. Nanti kita akan sampaikan ke Pak Gianto dan barangkali mungkin beliau juga akan bisa menjawab secara langsung di channel kita saat ini. Oke? Sampai bertemu lagi di diskusi dengan topik yang berbeda. Selalu ikuti TikTok. Jangan lupa subscribe buat teman-teman semuanya agar tetap bisa mengikuti diskusi-diskusi kita dengan topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik dan dengan narasumber yang selalu oke buat menjawab kebutuhan kalian semuanya. Thank you, salam sehat buat semuanya, salam produktif. Thank you Terima Pak. kasih. Terima kasih. Terima kasih juga.
Bapak, thank you Bapak. Ya, sama-sama. Iya. Oke. Thank you Pak. T-Talk Digital Yours.